Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini saya akan membagikan cerita. Cerita ini berjudul Perang Santet Keluarga Ningsih. Seperti apa kisah ceritanya? Langsung saja masuk ke ceritanya. Cerita ini diangkat berdasarkan kisah nyata terhadap kejamnya santet dalam membunuh banyak manusia yang tidak bersalah hanya untuk keabadian kekuatan semata. Pak Sunjoyo adalah salah satu orang ternama di sebuah perkampungan di Jawa Timur. Namanya sangat ditakuti oleh perkampungan sebelah karena ilmu hitam yang digunakan tidak main-main. Orang yang berani mengejeknya akan terkena tulah sendiri. Orang yang berani menceritakan kejelekannya akan terkena akibat sendiri. Orang yang berani menjatuhkannya akan jatuh sendiri. Namun yang perlu diketahui di sini adalah sesuatu yang berada di dalam tubuh Pak Sunjoyo. Banyak yang berpendapat jika sesuatu yang ada di dalam tubuh Pak Sunjoyo berisi kodam Jawen yang mampu menundukkan kodam-kodam lainnya hanya dengan satu isyarat. Akan tetapi hal yang dilakukan oleh Pak Sunjoyo ternyata tidak didukung oleh sang istri yang bernama Ningsih. Ningsih menolak semua praktek Pak Sunjoyo dan apapun yang berkaitan dengan klinik dan mistik. Ia tak mau hal ini akan berimbas kepada anak dan juga keluarga lainnya. Salah satu perlakuan yang tidak disukai oleh Ningsih terhadap Pak Sunjoyo adalah manakala Pak Sunjoyo mendapati seorang pasien yang meminta bantuan kepadanya. Pasien itu meminta kepada Pak Sunjoyo menyantet salah satu anggota keluarganya karena dinilai dapat merebut harta warisan orang tuanya. Mendengar hal itu, Pak Sunjoyo hanya tersenyum. Ia kemudian meminta mahar kepada pasien itu dengan nilai yang fantastis. Tentu saja pasien itu tidak mampu membayarnya. Pak Sunjoyo memberikan keringanan lagi terhadap pasien tersebut. Ia boleh membayar setengahnya dulu. Sisanya ketika sudah mendapatkan hasil dari harta warisan kedua orang tuanya. Pasien itu menyetujuinya. Namun ketika pasien itu telah mendapatkan hasil dari harta warisannya, ia lupa akan janjinya kepada Pak Sunjoyo. Alhasil Pak Sunjoyo langsung menyerang pasien itu hingga meninggal dunia bersama dengan harta warisan yang baru saja dimilikinya. Semenjak kejadian itulah Ningsih tidak menyukai suaminya yang benar-benar sangat biadab. Namun walau bagaimanapun, Ningsih sendiri masih belum bisa melakukan apa-apa karena tindakan yang dilakukan oleh suaminya memang tidak pernah mengganggu atau menyakitinya. Setiap malam Pak Sunjoyo selalu keluar rumah dan memandangi rumah. Biasanya Ningsih diminta untuk menemaninya sambil menatap langit dan membicarakan perihal santet. Ningsih, kamu tahu kilatan santet seringkali terlihat di malam hari. Kilatan santet? Iya, kilatan santet. Biasanya orang yang hendak menyerang targetnya, ia akan mengirimkan santet. Dan langit sendiri merupakan saksi dari penyerangan santet tersebut, di mana kilatan santet akan terlihat jelas seperti bintang jatuh yang memiliki gemerlap cahaya yang terang. Jelas Pak Sunjoyo kepada Ningsih. Ningsih sendiri masih belum memahami apa arti dari kilatan santet dan gemerlap cahaya yang terang. Karena yang ia tahu ketika ada gemerlap cahaya terang di langit, itu merupakan gugusan bintang yang berpindah rotasi. Gemerlap cahaya bisa disebut dengan kilatan santet. Warna dari tiap gemerlap cahaya menunjukkan macam-macam santet yang diserangnya. Jika berwarna kuning keemasan itu menandakan penyakit. Jika berwarna merah bisa berarti kematian dan sebagainya. Mendengar hal itu Ningsih semakin sadar. Ia semakin sedikit tahu kilatan santet yang dimaksud. Dan kondisi malam hari adalah kondisi yang tepat untuk melakukan penyerangan. Mereka yang rumahnya tidak memiliki pagar gaib untuk menghalang kilatan santet itu, maka rumahnya akan dijebol oleh serangan santet tersebut. Akan tetapi jika di rumahnya terdapat pagar gaib, maka kilatan santet itu akan meledak tepat di depan rumah. Jelas Pak Sunjoyo.
Lalu bagaimana jika kilatan santet itu masuk ke dalam rumah? Apakah langsung membunuh korban atau target yang dimaksud? Tanya Ningsih. Tidak, kilatan cahaya itu akan melebur menjadi satu lewat pori-pori kulit, lalu akan masuk ke dalam tubuh manusia sesuai jenis santet itu sendiri. Jika santet yang dimaksud adalah santet ahli gaib, maka ia akan mengikat orang itu. Jika santet yang dimaksud adalah santet kodam, maka si korban beserta dengan keluarganya akan diganggu oleh sosok-sosok yang dikirim oleh dukun tersebut. Namun jika santetnya merupakan santet teluh Jowo, maka si korban akan meninggal dunia dalam waktu yang tidak akan lama setelah santet itu menyerangnya. Pak Sunjoyo benar-benar tahu akan macam-macam santet beserta serangan-serangan yang diarahkannya terhadap si korban. Memang dia sendiri merupakan salah satu dari orang-orang yang ikut serta dalam membunuh korban atau target-target yang telah dulu dilakukan perjanjian oleh pelaku santet itu sendiri. Tangan Pak Sunjoyo menyentuh pundak Ningsih seraya berkata, "Keluargamu juga merupakan bagian dari keluarga santet. Kamu seperti denganku. Karena itu jika keluarga kita benar-benar saling membunuh, itu akan menjadi sesuatu yang mengerikan yang akan terjadi. Sampai sini kamu paham?" Tanya Pak Sunjoyo. "Aku paham, Mas." Keluarga Ningsih memang masih ada terah menuju ke arah klinik. Namun bedanya di keluarga Ningsih tidak ada yang diturunkan karena rata-rata keturunannya adalah seorang wanita. Maka dari itu Ningsih tidak bisa meneruskan apa yang memang sudah menjadi ketentuan turun-menurun. Berbeda dengan Pak Sunjoyo, dirinya merupakan satu-satunya anak dari keluarganya yang bisa meneruskan keilmuan hitam yang dimiliki oleh leluhurnya secara turun-temurun. Dengan berarti mereka yang diturunkan secara turun-temurun memiliki kodam yang sulit untuk dilemahkan. Malam itu mereka berdua masih melihat kilatan cahaya yang berada di langit. Itu berarti ada dukun lain yang memang sedang menyerang satu sama lain. Keesokan harinya, ada dua orang pasien yang sedari tadi menunggu Pak Sunjoyo di hadapan rumahnya. Ternyata kedua orang itu masih memiliki kekerabatan terhadap Ningsih. Bisa dibilang keduanya adalah saudara jauh. Ningsih juga baru tahu jika kedua orang itu adalah saudara jauhnya. Alhasil ia pun langsung meminta kepada suaminya yaitu Pak Sunjoyo untuk menemui kedua orang yang masih ada ikatan saudara dengan dirinya. Pak Sunjoyo sudah tahu sedari awal. Kedua orang yang mengaku sebagai saudara jauh Ningsih adalah orang yang ingin membunuh Pak Sunjoyo itu sendiri. Dengan tegas, Pak Sunjoyo pun menolak. Kedua orang itu langsung marah besar. Ia kemudian menyebutkan nama aslinya, Waton, sekaligus memberikan foto kepada Pak Sunjoyo. Mereka berdua tidak percaya jika Pak Sunjoyo benar-benar orang sakti dan memiliki banyak kodam. "Jika malam ini kami berdua terbunuh, maka kau benar-benar orang sakti. Namun, jika memang dirimu tidak bisa membunuh kami dalam waktu semalam, maka istrimu akan menjadi taruhannya." Mendengar hal itu, Pak Sunjoyo justru tertawa. Ia sedang diancam oleh dua orang yang bahkan tidak memiliki energi spiritual sedikit pun. "Malam ini tepat Rebo Wekasan. Berarti harus ada yang disantet agar ilmuku makin tajam. Silakan santet kami berdua," ucap kedua orang asing itu. Setelah mengatakan hal itu, mereka berdua pun langsung meninggalkan rumah Pak Sunjoyo. Sedangkan Ningsih, ia hanya bisa menatap wajah suaminya yang sudah tampak serius. Tepat di malam hari Rebo Wekasan jatuh pada malam itu juga. Rebo Wekasan atau hari Rabu terakhir disebut-sebut hari yang paling sakral. Hal ini dikarenakan banyaknya aktivitas santet yang menyerang warga desa di Jawa Timur. Hingga berujung petaka dan malam itu, Pak Sunjoyo berencana akan menyantet dua orang asing yang mengaku-ngaku sebagai saudara jauh Ningsih. Semua persyaratan telah disiapkan. Pak Sunjoyo seperti tidak ingin bermain-main dengan apa yang menjadi keinginan dari kedua orang pria tersebut. Malam itu juga, ia menyantet kedua orang pria asing itu yang mengaku-ngaku sebagai saudara jauh dari Ningsih. Singkat cerita, keesokan harinya rumah Pak Sunjoyo telah didatangi oleh banyak orang. Dan benar saja, yang mendatangi rumah Pak Sunjoyo adalah keluarga besar dari Ningsih.
Mereka keluarga besar Ningsih tidak terima jika salah satu anggota keluarganya ada yang disantet. Pak Sunjoyo tidak bisa berbuat apa-apa. Di lain sisi ia ingin melindungi Ningsih. Namun di sisi lain Ningsih berbelot kepadanya. Ningsih lebih memilih keluarganya dibanding dengan Pak Sunjoyo. Akhirnya Pak Sunjoyo pun memberikan peringatan kepada Ningsih dan keluarganya. Jika benar Ningsih tidak kembali kepada Pak Sunjoyo, maka ia akan menyantet seluruh keluarga besar Ningsih dan menumpas habis seluruh keturunannya. Mendengar hal itu, orang tua Ningsih meyakini jika Pak Sunjoyo telah ditenggelamkan oleh kodam yang sangat kuat dan memiliki energi yang sangat jahat. Karena itu Ningsih pun diminta untuk berhati-hati dan tetap waspada. Alhasil dari kesepakatan bersama, Ningsih memilih untuk kembali lagi ke keluarganya. Mendengar hal itu, Pak Sunjoyo pun meminta kepada Ningsih untuk mengambil seluruh barang-barangnya dan segera angkat kaki dari rumah ini. Sebelum Ningsih masuk ke dalam kamar, ia dibisiki dahulu oleh bapaknya. Ambil salah satu benda pusakanya, lalu cari tahu wetonnya dan berasal dari mana ibunya. Ningsih hanya bisa mengangguk. Ia tahu isyarat dari orang tuanya itu menandakan bahwa perang santet akan terjadi. Selepas Ningsih dibisiki oleh bapaknya, ia pun segera mencari tahu 3 kategori yang akan dijadikan sebagai persyaratan santet. Jenis peluru yang akan diarahkan bapaknya kepada Pak Sunjoyo. 1. Benda pusaka Pak Sunjoyo. Benda pusaka yang dimiliki Pak Sunjoyo sangat banyak. Dimulai dari keris, batu-batuan, cincin, tongkat dan lain sebagainya. Namun ada 1 benda pusaka yang sangat disukai oleh Pak Sunjoyo. Benda pusaka itu adalah sebuah keris kecil yang dililitkan oleh ular welirang. Ningsih pun mengambil benda pusaka tersebut. 2. Weton Pak Sunjoyo. Mengenai weton dari Pak Sunjoyo, Ningsih cukup tahu. Pak Sunjoyo lahir di Minggu Pahing, yang menurut orang Jawa sendiri ia bertingkah layaknya Allah kuning. Sangat baik dan sopan, namun jika sudah memiliki dendam terhadap orang lain, maka akan sulit diredam. 3. Ibu dari Pak Sunjoyo. Alasan Bapak Ningsih meminta kepada Ningsih untuk dicarikan nama asli dari ibunya adalah karena nama ibunya sendiri akan memutuskan garis keturunan yang sangat kuat. Karena itu Bapak Ningsih meminta kepada Ningsih untuk dicarikan nama asli dari ibu Pak Sunjoyo. Setelah semuanya beres, Ningsih langsung diantar oleh keluarganya untuk kembali di rumah. Pak Sunjoyo langsung menutup rumahnya dan melakukan persiapan untuk menyantet orang tua Ningsih. Saat malam tiba, suasana sedikit panas. Kali ini gesekan antara keduanya begitu jelas. Bapak Ningsih langsung melakukan ritual untuk menyerang Pak Sunjoyo. Begitu juga dengan Pak Sunjoyo. Ia juga melakukan hal yang sama, namun dengan jenis santet yang berbeda dari Bapak Ningsih. Bapak Ningsih menyerang ke arah Pak Sunjoyo dengan jenis santet peluru. Sedangkan Pak Sunjoyo menyerang ke arah Bapak Ningsih dengan jenis santet tali gaib. Alhasil dari kedua serangan tersebut keduanya tumbang. Pak Sunjoyo meninggal dunia karena organ dalam di tubuhnya terbakar. Sedangkan orang tua Ningsih meninggal dunia karena menusuk kepalanya sendiri dengan keris. Dari peperangan santet keduanya, Ningsih benar-benar kehilangan. Ia kehilangan suami sekaligus orang tuanya hanya karena hasutan dari saudara jauhnya sendiri. Memang sangat sulit untuk memutuskan keputusan saat itu. Akan tetapi jika Pak Sunjoyo tidak terlalu meladeni provokator yang dilakukan kedua orang asing itu, maka tidak ada lagi peperangan santet antar keluarga. Semoga cerita nyata dari Ningsih ini benar-benar memberikan pelajaran yang baik terhadap merendam amarah dan juga memikirkan akan keputusan yang akan kita buat. Terima kasih banyak buat teman-teman yang udah dengerin dari awal aku cerita sampai sekarang. Semoga sehat selalu, dilancarkan rezekinya dan pastinya panjang umur. Amin. Saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.